selamanya kami ada bersama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini iman dari anak-anak-Mu Bapa. Ini iman dari umat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan syukur kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan menjadi persembahan kami yang hidup Tuhan. Dan kami percaya kami telah merasakan kasih-Mu Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dan kami percaya saat ini kami yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kesegaran. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Yang dalam pergumulan kami percaya mendapat jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami, ini doa kami Bapa. Dan saatnya kami duduk diam untuk mendengar kebenaran firman. Anak-anak-Mu Bapa yang mendengar kebenaran firman. Baik itu dalam ibadah onsite, baik itu dalam ibadah online, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Semakin hari kami belajar Tuhan. Untuk kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Kita kembali ke rumah Tuhan untuk dapat beribadah bersama. Saya percaya pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Kita merasakan kasih setia Tuhan. Kita merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini sudah minggu keempat di bulan Oktober ya. Jadi Bapak Ibu yang siap-siap beli kado Natal mulai tabung dari sekarang. Sebentar lagi kita masuk Desember Bapak Ibu. Karena mulai September, Oktober ya, mulai November, Desember, berbernya cepat kalau untuk sampai di bulan Desember. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini judul khotbah saya, ada yang tahu? Kalau sempat lihat di flyer, tapi handphonenya jangan dilihat dulu Bapak Ibu. Nanti curi-curi pandang dia handphonenya. Judul khotbah saya hari ini adalah hati hamba yang Tuhan cari. Apa? Hati hamba yang Tuhan cari. Kita buka dalam Lukas pada pasal yang pertama, ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Lukas. Injil Lukas pada pasal yang pertama, ayat 28 sampai ayat yang ke-38, saya bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca Injil Lukas pada pasal yang pertama, biasanya dikhotbahkan ketika hari raya Natal. Makanya kenapa tadi saya mulai singgung sedikit mengenai Bapak Ibu yang mulai siap kado untuk hari Natal. Biasanya ini dikhotbahkan di hari Natal. Tetapi hari ini saya membawakan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat di pasal yang ke-28, malaikat saat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita kembali ke ayat yang ke-26, dikatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama apa? Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-26 ini, kalau Bapak Ibu memahami secara luas, kita akan sampai kepada perayaan Natal kita. Bagi orang Yahudi, Injil Lukas adalah orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Dia menuliskan Injil ini. Nah, ketika dia menuliskan Injil Lukas, dia memakai tradisi Yahudi. Makanya disebutkan di sini dalam bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 bukan berarti bulan Juni Bapak Ibu. Ingat baik, ada yang tahu bagaimana orang Yahudi menghitung bulan. September kemarin Bapak Ibu Saudara, baru mereka merayakan namanya Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi. Tahun Baru Yahudi itu dihitung dari bulan September Bapak Ibu Saudara. Dihitung dari bulan berapa? September. Mari kita hitung supaya Bapak Ibu tahu sampai bulan Desember. Jadi dimulai dari bulan September, berarti kita hitung bulan ke-6. Berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Amin. Dan Maria pasti mengandung normal seperti wanita pada umumnya. Berapa bulan? 9 bulan. Kita hitung Bapak Ibu Saudara. Maret tadi ya. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang ke-26, itu sedang membawa kita ke sebuah peristiwa yang luar biasa. Bahwa betul Yesus dilahirkan di bulan Desember. Persoalannya tanggal Bapak Ibu Saudara. Cuman persoalan tanggal. Tetapi persoalan bulan kelar Bapak Ibu Saudara. Persoalan bulan kelahiran Yesus selesai. Makanya kalau kita merayakan Natal di bulan Desember, itu sangat pas dengan apa yang dikatakan oleh Injil Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan datang kepada Maria di Galilea, seorang yang belum menikah, seorang yang perawan, dikatakan karena dia belum menikah dan dia sedang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 26 sampai ayat yang ke-38, bagaimana seorang Maria memiliki hati hamba. Maria punya ciri khas, yaitu memiliki hati hamba ketika ketika malaikat datang kepadanya, memberikan sebuah tugas yang luar biasa, memberikan sebuah kabar yang luar biasa bagi Maria yang belum menikah itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini di ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Tuhan cari dari seorang Maria. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria, Bapak Ibu Saudaraku, Maria pada endingnya mengatakan bahwa dia ini adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, jadilah padaku
seperti yang kau ingini. Seperti yang Tuhan ingini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati hamba itu yang selalu dicari oleh Tuhan. Makanya judul firman Tuhan hari ini adalah hati hamba yang Tuhan cari. Karena Tuhan melihat seorang Maria memiliki hati hamba, kemudian Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria. Dan kita tahu kepembuktian hati hamba seorang Maria terbukti di ayat yang ke-38. Jadilah padaku, pada diri Maria, seperti yang Tuhan ingini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar ada beberapa hal terkait dengan pelayanan. Kita belajar dari seorang Maria. Kita belajar dari seorang Maria, Bapak Ibu Saudaraku, terkait dengan pelayanan di mana kita memiliki hati hamba. Kita belajar dari karakter hati hamba seorang Maria. Kita belajar bagaimana seorang Maria memiliki hati hamba yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, dari hati hamba ini kita akan dapat implementasikan, dapat mengaplikasikan untuk pelayanan kita. Jadi yang pertama dikatakan, bagaimana kita belajar dari seorang hati hamba yang ditunjukkan oleh seorang Maria terkait dengan pelayanan. Yang pertama, Maria menyadari bahwa pelayanan adalah kasih karunia. Kita buka dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Lukas pada pasal yang pertama, ayat 38 sampai ayat 28 sampai ayat yang ke-30 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Maria dikatakan dia terkejut. Maria dikatakan dia takut, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Yahudi, biasanya malaikat lebih banyak datang kepada kaum pria. Malaikat lebih banyak menampakkan diri kepada laki-laki, Bapak Ibu Saudaraku, kepada gender pria. Makanya jarang sekali malaikat, walaupun ada, jarang sekali malaikat menampakkan diri kepada wanita. Makanya jangan heran kalau Maria terkejut. Jangan heran kalau Maria takut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi pada zaman itu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah masyarakat yang sangat patriarki. Atau mereka mendahulukan pria, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka mendahulukan jenis kelamin laki-laki. Saya percaya kalau di Indonesia semua sama, amin. Kenapa? Karena sudah ada hari Kartini. Jadi semua gender punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Semua gender punya hak yang sama di hadapan negara, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, seorang Maria begitu takut, seorang Maria begitu terkejut, dia nggak nyangka kalau malaikat datang kepadanya. Seorang wanita tinggalnya di Nazaret, Bapak Ibu Saudara. Dengar baik, Nazaret itu terletak di Galilea. Saya pernah berkhotbah di sini, ada 3 pembagian daerah teritori. Ya, teritori biasa agak-agak kecepatan Bapak. Teritori, ada 3 teritori Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Teritorial, ada 3. Yang pertama Galilea di utara. Nazaret ada di Galilea. Yang kedua Samaria. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kalau nggak tahu saya nggak mau melanjutkan ini. Saya sudah khotbah ini 3 kali kalau nggak salah. Yang ketiga adalah Yudea, yang ada Yerusalem. Jadi ada 3 teritorial Bapak Ibu Saudaraku. Daerah Palestina pada zaman Yesus. Yang pertama Yudea paling selatan. Yang kedua Samaria di bagian tengah. Yang paling utara adalah Galilea.
Dan Galilea, Bapak Ibu Saudara, kurang dianggap. Galilea dalam tradisi orang Yahudi, mereka kurang melihat Galilea. Kenapa? Karena yang tinggal di Galilea biasanya bangsa campuran. Bukan kebanyakan orang Yahudi, bangsa-bangsa lain. Ada juga orang Yahudi tapi nggak banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya daerah Nazaret itu kurang dilirik. Daerah Nazaret tidak dihitung di hadapan sejarah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat baik, apa yang nggak dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan. Amin. Apa yang nggak dipandang oleh manusia, dipandang oleh Tuhan. Tuhan mengutus malaikat ke Nazaret, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan memakai kasih karunia-Nya kepada daerah yang tidak dianggap oleh orang. Daerah yang direndahkan oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Daerah yang tidak dianggap sebagai masyarakat kelas utama. Tuhan pakai daerah tersebut untuk tujuannya yang luar biasa. Untuk tujuan yaitu Yesus lahir dan besar di sana. Makanya Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Walaupun lahirnya di Bethlehem, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Maria boleh mendapat kabar sukacita ini semata-mata karena kasih karunia. Tuhan tidak melihat gendernya wanita, Tuhan tidak memandang latar belakang tempat, Tuhan tidak memandang masyarakat utara Palestina atau masyarakat utara Israel, Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman itu yang gak dianggap oleh orang Yahudi. Tetapi Tuhan memakainya untuk hormat dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat baik, pelayanan adalah kasih karunia. Kalau kita belajar dari Maria, pelayanan adalah kasih karunia. Justru karena kita bisa melayani Tuhan, karena kita nggak layak, tapi kita dilayakkan, Bapak Ibu Saudara. Kita yang tadinya nggak kudus, kita dikuduskan oleh Tuhan supaya kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan itu kasih karunia. Kalau Tuhan pakai standarnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak ada yang lulus ujian. Ini bukan ujian nasional, ujian sorgawi, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada yang tembus, nggak ada yang lulus. Jangankan lulus, nilainya nggak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena manusia seberapa besar pun dia berusaha supaya dia menjadi orang yang kudus, dia nggak akan mampu, Bapak Ibu Saudaraku. Seberapa besar pun dia berusaha untuk melakukan kebaikan, dia nggak akan mampu. Dia mampu tetapi kebaikan tidak membawa dia untuk mengenal Tuhan. Kebaikan tidak Tuhan pakai supaya dapat menyelamatkan orang. Makanya orang percaya diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Keselamatan yang kita dapat hari ini karena semata kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kebaikan kita nggak lolos. Nggak lolos uji coba, uji. Kalau di mobil ada uji emisi. Kita nggak lolos, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya karena kebaikan kita. Kalau kita memakai standar kudus kita nggak akan nyampe, kita nggak akan lulus. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia nggak layak di hadapan Tuhan, tetapi justru manusia dilayakkan oleh Tuhan. Justru karena kita adalah orang-orang yang dilayakkan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita dapat melayani pekerjaan Tuhan. Makanya kita punya antusias yang luar biasa ketika kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita punya antusias kalau hari Minggu kita begitu semangat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk ke gereja. Kenapa? Karena kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah kita alami, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita melakukan pelayanan kita bukan untuk membalas kasih karunia Tuhan. Tetapi itu adalah hal kecil yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan.
Orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, pasti dia mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, dia akan mau antusias ketika dia mau datang beribadah kepada Tuhan. Orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, ketika hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku, dia akan berusaha sebaik mungkin supaya dia mau datang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Keselamatan Bapak Ibu Saudara hanya karena kasih karunia. Keselamatan adalah nilai, keselamatan adalah sesuatu yang lebih penting dari apapun. Makanya Tuhan Yesus katakan, lebih baik seorang kehilangan dunia dan segala isinya daripada dia binasa, daripada dia tidak memperoleh keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan adalah kasih karunia. Ingat baik, kalau kita bisa mau datang ibadah, kita mau datang melayani pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sudah memulihkan latar belakang kita. Tuhan sudah memulihkan masa lalu kita. Tuhan sudah memulihkan setiap yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya sebagai orang percaya, kita hanya mau fokus ke depan. Sebagai orang percaya, kita menilai sesama kita. Kita menilai sesama orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat ke depan. Kita melihat keadaannya yang sekarang. Jangan sampai kita melihat saudara kita melihat orang percaya, kita hanya melihat masa lalunya. Ya, kita hanya mau melihat latar belakangnya yang enggak baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat baik, kalau Tuhan sudah mengubahkan keadaan kita, Tuhan sudah mengubahkan masa lalu kita, mari kita menilai sesama kita dengan standar masa sekarang, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita tahu masa lalu saudara kita. Kita hanya menyebutkan itu terus. Kita hanya mengingatkan saudara kita akan masa lalunya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memandang kita di masa yang sekarang, di mana kita sudah mengalami perubahan demi perubahan. Jadi mari kita menilai sesama kita menilai sesama kita sebagai keluarga besar di gereja, Bapak Ibu Saudaraku, di masa yang sekarang. Yaitu kita menilai diri kita dengan versi terbaru kita yang sekarang. Jangan menilai orang lain dari masa lalunya. Karena Tuhan sudah memulihkan masa lalunya. Karena kasih karunia-Nya yang hebat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelayanan adalah kasih karunia. Ingat baik, sebenarnya kita nggak layak. Sebenarnya kita nggak kudus. Tapi kita dikuduskan, kita dilayakkan. Jadi status kita orang percaya adalah kita dilayakkan. Status kita adalah kita dikuduskan. Kalau Bapak Ibu melihat di perjanjian lama, bagaimana seorang imam ketika datang imam besar, ketika datang ke bait Allah, ke ruang maha kudus, Bapak Ibu Saudara. Dia akan berpuasa, dia akan mengaku segala dosanya. Kenapa? Karena kalau dia berdosa, Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa mati di ruang Maha Kudus. Makanya ketika seorang imam besar datang ke ruang Maha Kudus, kakinya diikat, Bapak Ibu. Kakinya diikat. Jadi kalau misalnya dia lama nggak keluar-keluar, dia masih di dalam ruang Maha Kudus, karena hanya imam besar yang boleh masuk. Orang lain kalau masuk mati, Bapak Ibu Saudara. Makanya imam besar ketika masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya diikat. Jadi kalau orang melihat, kok sudah 2 jam gak keluar-keluar. Misalnya 3 jam, kok imam besar belum keluar. Itu ditarik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orangnya masih hidup, dia akan gerakin kakinya. Dia kasih pesan, saya masih hidup. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu konteks perjanjian lama. Bagaimana seorang mau datang ke hadapan Tuhan dengan standar layak. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau salah, itu hukumannya kematian Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita sebagai orang percaya, kita dilayakkan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita membalas kebaikan Tuhan.
Kita membalas kekudusan Tuhan. Kita membalas akan Tuhan yang melayakkan kita. Kita membalas Tuhan yang sudah menguduskan kita. Dengan cara, ayo sebagai jemaat Tuhan, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebagai orang percaya yang terlibat dalam pelayanan, mari kita terus semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita sudah melayani Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Tuhan mau, jangan sombong. Tetap rendah hati. Tetap memiliki rendah hati. Bukankah rendah hati Bapak Ibu Saudara? Humble merupakan salah satu ciri dari gereja kita. Jadi mari tetap memiliki namanya rendah hati. Be humble. Apa nilai gereja kita? Reborn Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya terkandung kerendahan hati. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dia begitu semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dia begitu antusias ketika dia beribadah. Dan berikutnya, dia memiliki kerendahan hati. Jadi yang pertama, hati hamba yang Tuhan cari. Kita belajar dari seorang Maria. Bagaimana dia memiliki hati hamba yang Tuhan cari dalam dirinya. Jadi mana kita bisa pakai dalam pelayanan kita. Alasan yang pertama, karena pelayanan adalah kasih karunia. Dan yang kedua, bagaimana kita belajar dari seorang Maria. Hati hamba yang Tuhan cari dari Maria. Di mana kita bisa aplikasikan, implementasikan dalam pelayanan kita. Yang kedua, pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Kita buka di ayat yang Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Maria merasa takut. Maria merasa terkejut. Maria merasa karena mereka ada di wilayah Israel bagian utara, yaitu di Galilea yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Dan ketika itu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena dia belum bersuami. Dia masih tunangan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, dalam konteks orang Yahudi, kalau sudah tunangan Bapak Ibu, itu seperti sudah setengah menikah. Nggak boleh putus kalau sudah tunangan. Makanya kalau orang Yahudi, biasanya kalau mereka sudah tunangan, persiapan menuju pernikahan. Jadi dengan siapa dia bertunangan, pasti dengan orang tersebut dia menikah. Kecuali orang tersebut dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Hanya maut yang memisahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah dalam konteks tunangan dalam tradisi Yahudi. Makanya tunangan nggak boleh putus. Tunangan akan sebagai sarana, sebagai media untuk mereka sampai ke jenjang pernikahan. Makanya kalau orang Kristen belajar dari Alkitab, kalau sudah sampai di tahap pacaran, kemudian bertunangan, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Hati-hati. Kenapa? Karena pertunangan adalah media atau cara supaya sebentar lagi melangsungkan pernikahan. Makanya ingat baik teman-teman muda yang ada di tempat ini. Tunangan gak boleh putus. Saya ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, di daerah saya di Pulau Rote, saya gak tahu konteks sekarang. Kalau sudah tunangan gak boleh putus. Bukan berarti turunan Yahudi, bukan. Turunan Yahudi hitam manis gak ada Bapak Ibu Saudara. Kecuali di negeri yang lain. Kalau sudah tunangan boleh disebut sebagai istri kita. Atau boleh disebut sebagai suami kita. Tetapi gak boleh putus kalau sudah tunangan. Kalau putus, ketua adatnya dipanggil. Dari kedua mempelai. Dan kena denda kalau gak salah 7 sapi Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan dikucilkan di daerahnya. Kenapa?
Karena dia sudah berani melangkahi orang tua-tua adat, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Maria ketika dia sudah bertunangan dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku, dia tahu dia akan menikahi Yusuf. Dia tahu dia akan menikah dengan Yusuf, membangun rumah tangga dengan seorang Yusuf. Makanya ketika malaikat datang kepada dia, tapi dalam konteks bertunangan, mereka belum melakukan hubungan suami istri, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, makanya Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dikatakan belum bersuami, bukan berarti belum bertunangan di sini. Dia belum menikah. Kalau sudah menikah, dipanggil suami dan istri, mempelai pria dan wanita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari seorang Maria bahwa pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Pelayanan membutuhkan kuasa Allah supaya pelayanan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya malaikat katakan kepada Maria, jawabnya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bapak Ibu Saudara yang ingat baik, dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, dalam pelayanan kita membutuhkan namanya kuasa Allah. Dalam pelayanan kita membutuhkan namanya kuasa Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus turun atas kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak memiliki namanya roh ketakutan. Supaya kita memiliki roh keberanian. Kita coba buka dalam 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sudah ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sini. Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tahu bagaimana ketakutan Maria. Tuhan tahu bagaimana terkejutnya seorang Maria. Tetapi ketika Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin, Tuhan katakan Roh Kudus akan turun ke atasmu supaya memiliki roh, tidak memiliki roh ketakutan, tetapi memiliki roh yang membangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari seorang Maria bahwa dalam sebuah pelayanan kita membutuhkan namanya kuasa Allah. Supaya apa? Supaya ada kekuatan, ada kasih dan ada ketertiban. Makanya dalam surat 2 Timotius pada pasal yang pertama ayat yang ke-7, Timotius, Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu ingat siapa Timotius? Kalau di doa pagi saya berkhotbah mengenai Timotius. Di doa pagi saya berkhotbah mengenai Timotius. Saya katakan begini, Timotius adalah seorang yang masih muda. Ketika ditunjuk menjadi gembala sidang di kota Efesus. Ingat baik, ini bukan kampanye Bapak Ibu. Dengar baik, ini apa kata Alkitab. Dikatakan Timotius masih muda ketika dia ditunjuk, dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di kota Efesus. Umurnya kurang lebih berapa tahun? 17 tahun. Kalau orang Sunda bilang masih apa? Ijo-ijo, masih kecil Bapak Ibu Saudaraku. Bukan masih kecil, masih dianggap remeh sama banyak orang. Masih dikatakan belum layak. Masih dikatakan masih anak kemarin. Bapak Ibu ingat baik, ini Timotius Bapak Ibu. Jangan tangkap, ini bukan kampanye di sini. Ini Timotius, anak kemarin Bapak Ibu, anak kemarin sore. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin? Bagaimana dia bisa menjadi gembala sidang di Efesus? Tetapi Paulus mengatakan, Paulus adalah guru atau orang tua rohani daripada Timotius. Jadilah teladan. Supaya orang tidak menganggap, orang tidak meremehkan ketika engkau masih muda. Bapak Ibu Saudaraku, standar kebenaran firman Tuhan, standar firman Tuhan, seorang pemimpin gereja menurut Tuhan, menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara, minimal berapa? 17 tahun. Dikatakan di sini,
Bahkan di orang Israel pernah ada raja yang paling muda juga, bernama Yosia. Umurnya kurang lebih 8 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi pemimpin gereja, untuk menjadi hamba Tuhan, boleh 17 tahun, boleh masih hijau, nggak apa-apa. Boleh masih muda, boleh dikatakan masih anak kemarin sore, boleh dikatakan belum punya pengalaman, boleh dikatakan dia masih belum layak. Tetapi ingat baik, Paulus katakan kepada Timotius, Paulus tahu banyak orang meremehkan Timotius. Paulus tahu banyak orang menganggap Timotius masih muda, belum layak. Tetapi Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, walaupun masih muda, Bapak Ibu Saudaraku, boleh jadi pemimpin asal dia punya disiplin. Walaupun masih muda, dia boleh menjadi pemimpin. Yang penting dia punya apa? Ketertiban. Yang penting dia punya apa? Ketertiban, disiplin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting dia bisa menjadi teladan. Dia bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Dia bisa menjadi teladan. Dia bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Makanya ketika dia punya disiplin, walaupun masih muda, walaupun masih hijau-hijau Bapak Ibu Saudara, walaupun dia masih dikatakan masih sangat muda, kalau dia punya disiplin, dia menjadi contoh. Orang akan mengatakan bahwa dia adalah panggilan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan melihat seorang dari umurnya. Walaupun anak-anak muda yang ada di sini, mereka belum mengeluarkan potensi mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika mereka diberi tanggung jawab, ketika mereka diberi kesempatan, potensi mereka sangat luar biasa. Yang penting apa? Mereka tetap konsisten. Yang penting apa? Mereka tetap kerja keras. Mereka tetap mau mencari pengalaman dan tetap memiliki konsistensi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat baik, pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Jadi jangan lihat dari umurnya, tetapi lihat dari keteladanannya. Jangan lihat dari umurnya, tetapi lihat dari disiplinnya, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ini juga menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih muda, yang mungkin umurnya masih sangat muda, tetapi dia mendapat tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di gereja. Ingat baik, pemimpin di mana? Gereja. Ini pemimpin di gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk menjadi pemimpin di gereja, tetap disiplin. Amin. Tetap menjadi contoh, menjadi teladan. Walaupun masih muda. Enggak gampang Bapak Ibu Saudaraku untuk menjadi disiplin. Enggak gampang untuk menjadi teladan. Kenapa? Biasanya kalau masih muda, itu emosinya masih apa? Labil. Belum stabil Bapak Ibu. Kayak di saham kan dia naik turun. Saya nggak tahu istilahnya. Tapi mungkin Bapak Ibu tahu istilahnya. Masih naik turun kalau lihat di saham. Ya di Wall Street Amerika, di New York. Dia masih grafiknya naik turun. Tetapi ingat baik. Walaupun grafik kalian masih naik turun. Tetapi tetap konsisten. Tetap mau bekerja keras. Pasti satu saat yang masih muda ini mereka memiliki konsistensi. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, mereka diurapi oleh kuasa Allah. Roh Allah turun atas mereka. Jangan pandang umurnya, tetapi melihat bagaimana kiprahnya. Jangan pandang masih hijaunya, tapi pandang apa karyanya, pandang kiprahnya. Kalau Tuhan memakai dengan lebih dahsyat, dia akan lebih hebat dari Bapak Ibu yang mungkin umurnya masih di atas, yang mungkin umurnya di atas jauh dari anak-anak muda yang umurnya 17 tahun plus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konteks pelayanan Kristen, dalam konteks pelayanan, boleh seorang yang masih muda menjadi pemimpin gereja. Contohnya,
Timotius, Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 17 tahun ketika dia menjadi gembala sidang di kota Efesus. Kenapa kita membutuhkan kuasa Allah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan? Dikatakan supaya apa? Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita tetap konsisten. Supaya kita tetap semangat. Kenapa? Karena dalam melayani pekerjaan Tuhan, terkadang ada satu momen atau ada satu fase, Bapak Ibu Saudara, di mana kita kayak merasa seperti capek sekali. Kita merasa sepertinya melakukan nggak ada dampaknya, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau ada istilahnya namanya burnout. Kita merasa seperti yang kita lakukan nggak ada guna. Seperti yang kita lakukan nggak ada hasilnya, nggak ada produktifnya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kalau kita sudah sampai kepada fase itu, ingat baik, datang kepada Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan secara pribadi, supaya kita terus diurapi oleh Tuhan. Supaya api pengurapan itu terus ada. Supaya apa? Seperti 2 Timotius pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7 tadi. Apa, Bapak Ibu Saudara? Kita memiliki roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati hamba yang Tuhan cari dari kita. Dalam sebuah pelayanan, hati hamba yang Tuhan cari. Hati hamba yang Tuhan mau kita miliki dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebagai seorang yang memiliki hati hamba yang Tuhan cari bagi kita, kita akan diurapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Kita akan diurapi oleh Roh Kudus. Jadi jangan takut, jangan gentar anak-anak muda di sini. Kalau Tuhan memakai dengan dahsyat, Tuhan akan memperlengkapi dengan luar biasa. Jadi yang kedua, bagaimana hati hamba yang Tuhan cari? Kita belajar dari seorang Maria dan kita bisa implementasikan dalam pelayanan kita. Yang kedua, pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir yang saya bagikan bagi kita, bagaimana hati hamba yang Tuhan cari. Bagaimana kita bisa implementasikan, mempraktekkan, melakukannya dalam pelayanan kita. Yang ketiga, pelayanan memerlukan hati hamba. Pelayanan memerlukan hati hamba. Kita buka Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Lukas pada pasal yang pertama, ayat 38, dikatakan, Lukas pada pasal yang pertama ayat 38, saya akan bacakan bagi kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu ingat baik ketika malaikat datang kepada Maria. Dan di ayat yang ke-38 sepertinya ada sebuah deal. Kenapa? Karena Maria mau mendengar. Kenapa? Karena Maria mau mendengar apa kata malaikat. Maria mengatakan dengan kerendahan hati, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam sebuah pelayanan memerlukan namanya hati hamba. Memerlukan namanya hati. Seorang yang memiliki hati hamba itu sangat luar biasa dalam pelayanan. Karena hati hamba itu merupakan basic, pondasi dari sebuah pelayanan. Hati hamba merupakan dasar dari sebuah pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita sudah punya hati hamba, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki hati hamba, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, apapun goncangan yang terjadi, kita tetap mau katakan, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Kenapa di sini perkataan huruf kecil? Karena perkataan yang dibawakan oleh malaikat Gabriel, yaitu yang membawa perkataan Tuhan.
Jadi seorang hati yang memiliki hati hamba, Bapak Ibu Saudaraku, dia mau bukan keinginannya yang terjadi dalam pelayanan. Bukan kepentingannya yang terjadi dalam pelayanan. Tetapi apa? Kepentingannya Tuhan yang terjadi dalam pelayanan. Kalau kepentingannya Tuhan, dikatakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kan ada lagunya. Jadilah padaku seperti apa? Yang kau ingini. Saya kalau lanjut nyanyi Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu bilang boleh duet sama Judika. Jadi saya hemat-hemat nyanyian saya. Jadi ada satu saat Bapak Ibu doakan, mungkin satu saat seperti Bapak Ibu pemusik mengatakan, suaranya mirip Judika. Boleh nanti duet sama Bang Judika biar bisa nyanyi lagu ini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi seorang berhati hamba Bapak Ibu Saudaraku, hanya perkataan Tuhan yang terjadi. Hanya maunya Tuhan yang terjadi. Makanya seorang Paulus ketika dibentuk oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, dia kalau nggak hati hamba, dia nggak lulus jadi hamba Tuhan. Kenapa? Paulus itu populer Bapak Ibu Saudara. Populer sebagai apa? Seorang pembunuh nomor 1. Membunuh orang percaya. Seorang Paulus Bapak Ibu Saudaraku sangat populer sebagai seorang Yahudi yang adalah pelajar yang luar biasa. Seorang Yahudi pelajar, profesor Bapak Ibu Saudaraku, sekolahnya namanya, boleh biar Bapak Ibu juga luar biasa pintar ya. Sekolahnya namanya Hillel. Dan gurunya terkenal namanya Gamaliel. Jadi dia sekolah dari sekolah tersebut mengajarkan bahwa Tuhan memakai orang Yahudi supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Itu tafsiran dari sekolah tersebut. Makanya ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan bertobat, kita lihat dalam surat-surat Paulus, dia selalu menekankan bagaimana orang Yahudi menjadi berkat bagi bangsa lain, berkat keselamatan bagi bangsa lain Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai orang Yahudi untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa lain. Makanya Yesus lahir dari orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Semua nabi kita, semua tokoh perjanjian lama, tokoh perjanjian baru, kebanyakan dari orang Yahudi. Kalau tokoh perjanjian lama, banyak sekali orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang Israel. Cuman satu di perjanjian lama yang bukan orang Israel, yaitu Ayub. Kenapa Ayub? Karena Bapak Ibu Saudara, kitab Ayub adalah kitab pertama dari Alkitab. Kalau Kejadian itu urutan. Urutan Bapak Ibu Saudara dari Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Tapi sebenarnya kitab pertama dalam Alkitab adalah kitab Ayub. Kenapa? Karena dalam kitab Ayub belum menyebutkan bangsa Israel. Jadi berarti Ayub itu lebih tua. Ayub itu lebih senior, lebih dahulu zamannya dibanding orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku, kembali ke firman Tuhan kita. Bahwa Paulus, karena dia memiliki hati hamba, dia mudah dibentuk. Paulus punya banyak privilege, punya banyak keistimewaan di kalangan orang Yahudi. Dia sangat terpelajar. Tetapi ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia nggak ngomong ke jemaat, coba tanya saya, waktu di Tarsus, saya adalah orang yang sangat terkenal. Coba tanya ketika saya di Yerusalem, saya adalah orang yang sangat terkenal. Paulus tidak mengatakan demikian. Tetapi Paulus mengatakan, masa lalunya dia anggap nggak berguna karena pengenalannya akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus memiliki hati hamba yang luar biasa. Paulus punya karakter hati hamba. Sehingga apa? Sehingga dalam pelayanannya cobaan terjadi, tantangan terjadi. Dia nggak mudah menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Dia nggak mundur dari pelayanan. Dia nggak sakit hati dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia punya hati hamba. Paulus dalam pelayanan dia nggak pakai helikopter. Dia nggak naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Naik apa? Kapal laut. Dan dalam perjalanan kapal laut ombaknya sangat dahsyat. Tetapi dia bisa melewati semuanya hanya untuk menyampaikan kabar sukacita. Kenapa? Dia punya hati hamba. Paulus pelayanan dia jalan kaki Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma 10 km, ratusan. Bahkan mungkin ratusan
ratusan kilometer di atas 100, 200. Kenapa dia bisa mau melayani pekerjaan Tuhan? Karena dia sudah merasakan kasih karunia yang luar biasa. Hati hamba. Dia enggak protes, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang memiliki hati hamba dan pelayanan. Kita belajar dari seorang Maria. Bahwa kalau kita punya hati hamba dan pelayanan, kita enggak protes. Tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita memiliki hati hamba dan pelayanan. Jadilah pada kita menurut apa kata firman Tuhan. Bukan menurut apa kata kita. Itulah seorang hati hamba. Orang yang memiliki hati hamba itu akan dibentuk oleh sesamanya, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makin Bapak Ibu Saudara katakan, saya enggak suka sama si A, si B, si C. Bapak Ibu akan belajar untuk terus menjadi orang yang dewasa. Karena orang yang dewasa pasti dia akan memiliki hati hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hati hamba itu yang Tuhan cari. Dalam pelayanan kita, hati hamba yang Tuhan cari. Untuk memiliki hati hamba, gak gampang. Kan ada lagunya. Tak segampang itu. Wow, ini lagunya ibu-ibu. Ini kalau ibu-ibu nyanyi ini cepat. Misalnya anak muda kalau ada yang cewek, cepat sekali nyambungnya. Ya ibu-ibu yang suka main TikTok. Aduh, cepat sekali. Enggak gampang. Tak segampang itu. Itu enggak gampang untuk memiliki hati hamba. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hati hamba itu yang Tuhan cari. Hati hamba itu yang harus kita punya. Makanya ada lagunya lagi. Tapi ini lagu rohani. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Stop di situ Bapak Ibu. Seorang hati hamba, dia tetap mau setia. Goncangan apapun yang terjadi, dia tetap mau setia. Dia tetap mau setia dalam pelayanan. Dia tetap mau setia dalam ibadah. Seorang yang mati hamba, dia tetap mau taat kepada Tuhan. Dia enggak banyak protes. Tetapi dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seperti yang Tuhan ingini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang kita pelajari. Hati hamba yang Tuhan cari. Maria berhasil menjadi seorang yang memiliki hati hamba yang Tuhan cari. Saya percaya kita pun hari ini, kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Kita menjadi jemaat Tuhan yang kita semangat dalam ibadah kita. Hati hamba yang Tuhan cari bagi kita. Dan hati hamba itu kita bisa pakai dalam pelayanan kita. Yang pertama, bagaimana supaya hati hamba itu? Bagaimana supaya kita memahami hati hamba yang Tuhan cari dalam pelayanan kita? Karena justru yang pertama, pelayanan adalah kasih karunia. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Tetapi yang kedua, pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Dan yang ketiga, pelayanan memerlukan hati hamba. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Ternyata hati hamba yang kau cari dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, kami belajar dari seorang Maria. Hati hamba yang kau cari dari seorang Maria Tuhan. Dan hati hamba itu dapat kami pakai dalam pelayanan kami. Karena kami sadar bahwa pelayanan adalah kasih karunia. Kami sadar bahwa pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Pelayanan memerlukan hati hamba. Supaya kami gak mudah menyerah. Tetapi kami mau terus berserah kepada Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi setiap anak-anak-Mu Bapa. Sertai mereka Tuhan. Sehingga mereka memiliki hati hamba. Hamba yang menyampaikan. Belajar untuk terus memiliki hati hamba. Kami terus mau disertai Tuhan. Kami terus menjadi orang yang disiplin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian.